Kemudian mungkin bertanya tadi kan dari mana datang 3,142? Nah, di situ hasil dari perhitungan pembulatan di sini. Pembulatan 4 digit tadi. Nah, jadi kita ada nilai V adalah 3,141592 sekian. Kita bulat menuju 4 digit. Berarti kita harus dibikin menjadi 3,1415 itu menjadi 3,142. Ini hasil yang kedua. Ini adalah hasil perhitungan numeriknya ini. Pembulatannya, perhitungannya, nilai perhitungannya. Ini nilai eksaknya. Nilai eksak ini bisa juga kita gunakan metode ini ya. Kita bulatkan aja pak angka di belakang koma untuk mempermudah. Karena angkanya lumayan banyak kalau kita hitung-hitung. Untuk mempermudah perhitungan, bisa aja kita hitung pakai menggunakan apa namanya pakai kalkulator saintifik ya untuk mempermudah ya karena itu lumayan angkanya lumayan rumit juga jadi nanti kita dapat di sini adalah negatif 0,0004 seperti itu ya. hmm. Nah, kita dapat nanti di sini adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3 itu ya pangkat negatif 4 ini pangkat negatif 4 atau mau dibikin seperti ini juga boleh 0,4 kali 10 pangkat negatif 3 boleh juga. Terserah saja mana baik. Oke, paham ya? Tentang gal absolut atau kesalahan mutlak seputar ini. Untuk mempermudah pemahaman bisa cek pada modul di situ. Kemudian kita pengen tahu galat relatif. Galat relatif ya. Galat relatif. Di mana galat relatif di sini adalah hasilnya tadi ya. Pertama, hasil mutlak dari nilai galat absolut tadi dibagi dengan nilai eksak. Nilai eksak ya. Nah, jadi kita dapat nilai galat absolutnya tadi adalah 4 kali 10 negatif 4. Ini bukan mutlak ya, maksudnya nah itulah. Nah itu dia maksudnya. Bahasanya gitu. Di situ adalah jadi galat absolut kita tadi dapatkan adalah 4 kali 10 pangkat negatif 4 bagi dengan nilai eksaknya tadi yaitu 3,14116 ya. Nah, ini silakan bagi dengan metode kalkulator saintifik. Jadi dapat juga nanti adalah Nah. sebenarnya main keliru juga nih di buku ini. Saya dapat segini nih 1,27 kali 10 pangkat negatif 4. Ini relatifnya nih. Kesalahan relatif. Mbak Dewi. Kemungkinan saya dapat segitu. Kemungkinan ya. Cek ini kira mau di kakak ini dia.
Gimana sampai sini ada pertanyaan? Ya, 1,273 ya, betul. Itulah Ya, lebih kurang. Bukan negatif ya, positif. Karena di situ sudah oh, mutlak. apa? Bukan negatif ya hasilnya. Kakak Hasilnya ya. positif. Ingat hasilnya positif karena galat absolut itu sudah mutlak itu nilainya. Sama sama ya, Kak. Kita ya. Terus ini ada pertanyaan seputar materi kemarin? Ada? Adakah pertanyaan? Ada? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, berarti kita dianggap selesai materi ini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, kita tutup dulu. Kita share screen tentang materi baru kita, yaitu tentang mana aja? Part di mana? Oke, sebentar. Hmm, insert. Udah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Oke, di sini. Oke, di sini tentang pada pertemuan ini kita masuk modul kedua ya, yaitu tentang ini persamaan non ini ya, deh. Nah, di sini pembahasan di sini adalah tentang metode bagi interval atau nama lainnya adalah metode biseksi ya, nama apa lah, nama lainnya. Jadi pembahasan di sini kita pada bab intinya itu tentang akar persamaan. Di sini ada dua versi, yaitu tentang ada dua metode, ada metode tertutup dan metode terbuka. Nah, di sini penjelasan mungkin secara satu persatu mungkin kita cek nanti untuk materi selanjutnya. Di sini pada metode tertutup ini kita dibagi-bagi lagi, terbagi lagi materinya. Ini yang pertama kita lihat di sini akar persamaan ini. Mencari akar persamaan fx sama dengan 0 adalah mencari titik potong antara grafik fx dengan sumbu x. Metode di sini, metode tertutup itu terbagi lagi ya menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang metode bagi interval atau nama lainnya adalah metode biseksi. Ya, nama lainnya metode biseksi.
di mana itu melakukan pembagian interval. Misalnya ada antara 0 sama 1, lakukan proses akar persamaan itu yang pertama 0 dengan 1, 0,5. Itu kita lihat persyaratan yang terpenuhi yang di situ. Nah, untuk algoritmanya di sini adalah diberikan suatu fungsi fx kontinu pada AB dengan FA kali FB kurang dari 0, ambil harga A1 sama dengan A dan B1 sama dengan B. Dan batas kesalahan epsilon. Lakukan untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Sehingga untuk rumus perhitungan metode bagi interval atau biseksi yaitu Cn sama dengan An tambah Bn per 2. En epsilon N sama dengan mutlak dari An dikurang Bn. Lihat di sini, jika FAN kali FCN kurang dari 0, maka AN tambah 1 sama dengan AN. Maksudnya tetap ya, masih penggunaan angkanya tetap. Dan BN tambah 1 sama CN. Berarti angka yang baru dibagi, kita pakai angka yang baru untuk intervalnya. Jika FAN kali FCN lebih dari 0, maka yang terjadi adalah AN tambah 1 sama CN. Berarti ada perubahan angka pada interval A. Dan BN tambah 1 dengan BN. Berarti tetap gitu. Lakukan proses ini sampai selesai. Kapan? Nah, kapan dia minta? Apakah sampai diminta dia dengan kesalahan 0,05 atau 0,0001 atau 1 kali 10 pangkat negatif 5? Kita perhatikan permintaannya di sana. Kita nggak bisa langsung, karena ini banyak, nggak akan ada habisnya nanti. Ada habisnya nanti, sampai kapan nggak tahu. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita lihat contoh mungkin. Nah, ini contohnya. Carilah akar dari fx dengan x pangkat 3 kurang 98 pada interval 4 sampai 5. Dengan metode bagi interval atau nama lainnya adalah biseksi. Sampai didapatkan galat maksimum. Epsilon kurang dari atas dengan 10 pangkat negatif 5. Di sini, ini ada grafiknya ya. Mungkin kayak gini bentuk grafiknya. Nah, pertama kita lihat di sini, ada fx dengan x pangkat 3 kurang 98. Kita ada intervalnya. Nah, orang aktif. Ya, aktifkan annotate-nya dulu. Di sini ada di sini ada interval. Dokter jam berapa? Tanggal Interval 10 di lah. sini adalah Saya jam berapa? 4,5. Ada 4,5. Mau seberapa? Mobil pajak kok enggak dibuka-buka? Jangan. Piano ya? Itu mic-nya belum dimatikan tuh, Kak. Z dan AT. Oke. Nah, di sini intervalnya adalah 4,5. Kita tulis A-nya itu adalah 4 dan B-nya adalah 5. A1 boleh juga. A1, B1. Kita ambil A1 dengan 4 dan B1 dengan 5. Kita hitung nilai fungsi yang ditentukan. Berarti FA1 berarti FA1 sama dengan F ops, berarti FA1 sama dengan F4. Nah, kita substitusi nilai X-nya ke fungsi akarnya. Sehingga menjadi akar fungsi, maaf. Menjadi 4 pangkat 3 dikurang 98. Hasilnya adalah negatif 34. Kemudian FB1 sama dengan F5 sama 5 pangkat 3 kurang 98. 5 pangkat 3 itu adalah 125 dikurang 108, hasilnya adalah 27. Nah, kita lakukan proses perkalian di mana FA1 kali FB1
itu hasilnya bernilai negatif. Kan jelas. Kenapa bilang saya katakan jelas? Pertama, FA1 ini bernilai negatif. Yang kedua, bernilai positif. Kita tahu teori yang kita pahami, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif, gitu kan? Nah, berarti karena perkalian tersebut kurang dari 0, memenuhi ya. Nah, minimal ada satu akar pada 4,5. Nah, sehingga pada pembagian interval di sini, nah, kita namakan iterasi. Iterasi ya namanya. Iterasi pertama. Atau nama lainnya adalah, atau kita simbol dengan N sama dengan 1. Nah, pada metode numerik itu nama lainnya, itu namanya iterasi. Iterasi. Mungkin carilah di Google tuh ada apa maksud iterasi. Iterasi itu kalau saya maaf maknai itu mungkin itu prosesnya itu. Proses pertamanya. Sehingga kita lakukan metode bisesi yang menjadi C1 sama dengan A1 tambah B1 per 2. Di mana A1 dan B1 yang kita pilih tadi adalah 4 dan 5. Diperoleh C1 adalah 4,5. Kemudian kita lakukan proses perhitungan galat di mana S1 sama dengan mutlak dari A1 dikurang B1. Sehingga 4 dikurang 5, ini kurang ya. Ini kurang seharusnya. Harusnya 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Mutlak dari negatif 1 adalah 1. Oke, itu nilai yang pertama pada iterasi pertama. Selanjutnya kita hitung lagi. Kita bagi lagi sampai didapatkan galat maksimum ini. Kita cari terus sampai ketemu gitu. Mana epsilonnya kurang dari atau dengan 10 pangkat negatif 5. Kalau kita bikin mungkin angka desimal seperti ini 0,000005 itu ya. Lima mungkin gini salah. Apakah ini atau gimana? Mungkin gini. Atau 005. Bingung juga. 0,0005. Ya itu ya, cara tadi. Selanjutnya kita hitung. Nah, karena kita dapat tadi hasil C1, maka kita hitung lagi. Hitung kembali nilai fungsi itu dari hasil C1 yang kita peroleh. Ya, jadi F 4,5 sama 4,5 dipangkatkan 3 dikurang 98. Hasilnya adalah negatif 6,875. Mungkin silakan menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya negatif atau positif. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Jika macam mana ya? FA1 dikali FC1 lebih dari 0, maka A2 sama dengan C1 dan B2 sama dengan B1. Kita lihat di sini kenapa dikatakan lebih dari 0. Kita lihat di sini A1. A1 sini adalah nilai negatif. Negatif ya. Negatif. Kemudian FC1 bernilai negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Karena bilangan positif itu jelas ya lebih dari 0. Jelas ya bilangannya itu lebih dari 0, maka yang berubah itu adalah interval A2-nya, A2-nya saja. B1 diubah, B2-nya tetap ya diambil di B1, A2-nya kita ambil di C1. Sehingga A2-nya adalah C1 dan B2 adalah B1. Selanjutnya kita tentukan iterasi kedua. Oke, kita tentukan iterasi kedua. Nah, diperoleh dengan metode yang sama, yaitu C2 sama dengan A2 tambah B2 dibagi 2 menjadi 4,5 ditambah 5 per 2 sama dengan 4,75. Nah, dengan
galat pada iterasi kedua, yaitu mutlak dari A2 dikurang B2. 4,5 dikurang 0,5, 4,5 dikurang 0, dikurang 5 sama dengan 0, negatif 0,5. Nilai mutlaknya dari 0,5, negatif 0,5 adalah 0,5. Lakukan terus sampai ditemukan galatnya itu 0,0005. Padahal seperti itu. Demikian seterusnya. Lakukan terus sampai ketemu. Nah, sampai ketemu hasilnya galatnya hingga 0,5, ditemukan galat maksimumnya sebesar kurang dari atau dengan 10 pangkat negatif 5. 10 pangkat negatif 5 tadi ya. Nah, bukan ya 10 pangkat negatif 5, maksudnya 0,0001 kan 0,005. Nah, kita lihat di sini pada hasil dan hasil selengkapnya dengan menggunakan program komputer dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel 1 kita dapatkan akar dari fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 98 secara pendekatan adalah X sama 4,609378. Yang kita dapatkan ada pada iterasi ke-18 dengan galat epsilon dengan 7,629 kali 10 pangkat 6. Nah, ini tabelnya. Nah, di sini model tabelnya kita input semua datanya. Ini di mana ada iterasi. Ini iterasi. Ini nilai A. Ini nilai A. Interval awalnya. Ini interval terakhirnya. Nah, A, B ini nilai fungsinya. Nah, ini nilai C-nya, nilai bagi intervalnya. Ini nilai dari nilai fungsi dari titik bagi tadi. Nah, ini nilai epsilonnya. Epsilonnya ya. Epsilon di sini maksudnya nilai ralatnya. Nah, ini kita peroleh di sini sampai ketemu apa epsilonnya. Epsilonnya itu sudah mencapai 0,0001. Nah, sini kita peroleh. Nah, kalau kita lihat di sini nilai A, nilai X-nya di sini, nah, mendekati semua sini. Pada bahasanya tadi adalah langsung dapatnya 46,60. Nah, 4,609378 diperoleh dari C tadi. Ini ya, dari sini kita dapat tadi. Di sini kita dapat nilai X-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum dilanjutkan? Ada? Ada yang kurang kurang paham penjelasan saya? Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Carilah akar dari fx sama dengan 2x dikurang cos x pada interval 0,1 hingga 0,5. Ini koma ya. Oh, boleh. Boleh juga ini. Bukan bagi ini maksudnya yang antara 0,1 hingga 0,5. Dengan metode bagi interval, metode sama sampai iterasi kelima. Untuk sudut X dinyatakan dalam radian. Dalam radian ya bahasanya. Nah, kita ambil caranya sama seperti sebelumnya. Kita ambil titik interval awal dengan akhirnya A1 0,1.
B1 0,5. Nah, FA1 sekian sampai caranya sama, tidak beda jauh. Nah, caranya sama ya. Kita nih sama aja ya, sama semua ya. Kita cari sampai pada iterasi yang kelima. Nah, diperolehlah seperti ini. Diperoleh seperti ini. Sini nanti ini diperoleh nanti ini. Input semua data-data yang kita cari tadi, diperolehlah sekian. Dia permintaan soalnya adalah hingga iterasi kelima. Iterasi kelima ya. Diperoleh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilainya itu nilai akar dari fx-nya di situ secara pendekatan sampai iterasi kelima adalah x sama dengan 0,4625 dengan galat 0,025. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum dilanjutkan? Ada? Ada pertanyaan? Apakah sudah mengerti? Kalau tak ada pertanyaan, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang metode regula falsi atau metode regula falsi. Metodenya hampir sama dengan sebelumnya, hampir mirip sedikit, tapi perbedaannya ada perbedaannya. Metodenya pertama kita tentukan titiknya dulu, titiknya kan, titik interval pada interval. Namun perbedaannya hanya penggunaan pada rumus menentukan nilai C-nya, nilai tengah, titik tengah. Kita lihat di sini. Diberikan suatu fungsi fx kontinu pada a, b dan fa kali fb fa kali fb kurang dari 0. Ambil harga A1 dengan A dan B1 dengan B dan batas kesalahan relatif epsilon R. Lakukan untuk n dengan 1, 2 hingga dan seterusnya. Nah, dengan rumus sekian. Dengan rumus berikut ini, kita input AN-nya dikali FBN dikurangi BN dikali FAN per FBN dikurang FAN. Kemudian epsilon R, N itu sama dengan CN dikurang CN kurang 1 per mutlak CN. Nah, kita lihat nih, jika FAN dikali FCN kurang dari 0, maka AN kurang tambah 1 sama dengan AN. Dan BN tambah 1 sama dengan CN. Nah, jika terjadi FAN kali FCN lebih dari 0, maka AN tambah 1 sama dengan CN. Dan BN tambah 1 sama dengan BN. Jika epsilon R, N itu kurang dari itu sama dengan epsilon R, maka stop. Dan CN itu adalah akar persamaannya. Kita lihat pada permintaannya, permintaan soalnya, sampai kapan kita harus stop kita mencari menentukan nih akar persamaan itu dengan metode regula falsi. Kita lihat contoh. Carilah akar dari fx dengan x pangkat 3, masih soal yang sama yang tadi ya. Tapi beda metodenya. Nah, kita lihat di sini hampir sama kayak tadi. Kita pilih A1-nya 4, B1-nya 5. Kita substitusi titik-titik tersebut ke akar dari fungsi itu. Diperoleh FA1 sama dengan F4 sama dengan 4 per 3 kurang 98 sama dengan negatif 34. FB1 dengan F5
kurang sama dengan 5 pangkat 3 kurang 98 sama dengan negatif sama dengan 27. Nah, kita peroleh FA1 kali FB1 itu sama dengan negatif ya, benar negatif juga terpenuhi kurang dari 0, maka minimal ada satu akar pada interval 4,5. Kita hitung proses iterasi pertama, yaitu di mana N sama 1 diperoleh C1 sama dengan A1 dikali FB1 dikurang B1 dikali FA1 per FB1 dikurang FA1. Sehingga diperoleh adalah 4 kali 27 4 kali 27 kurang 5 kali negatif 34 per 27 tambah 34. Ya, diperoleh hasil C-nya sekian. Kemudian setelah diperoleh C-nya sekian, masukkan ke akar fungsi. Nah, berapa nilainya? Apakah nilai positif atau negatif? Nah, kita lihat persyaratan dari dua yang tadi. Apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kalau dia kurang dari 0, maka yang berubah nilainya adalah nilai B. Nilai A. Kalau kurang dari 0, yang berubah adalah nilai B-nya. Kalau seandainya yang terjadi itu lebih dari 0, maka yang berubah adalah nilai A-nya itu. A2. Nah, ini. Apabila FA1 kali FC1 lebih dari 0, maka A2 itu sama dengan C1. Dan B2 sama dengan B1, sama dengan 5. Diproses. Hitunglah sampai pada iterasi kedua hingga proses perhitungannya sampai kepada galat maksimum kurang dari atau sama dengan 10 pangkat negatif 5. Nah, caranya sama, input, rumusnya sama ya, tidak beda jauh. Nah, nah, hitung. Yang ingat ya, yang pertama, pada iterasi pertama tidak ada nilai galatnya. Nah, yang tadi, ya, kita mulai proses perhitungan galat dimulai pada iterasi kedua. Kalau metode di regulasi falsi. Jadi hitung galat dimulai dari sana. Dari iterasi kedua. Ini dia. Input nilainya semua, hasil. Lakukan seterusnya sampai ketemu nilai galat maksimumnya. Kurang dari atau sama dengan 10 pangkat negatif 5. Ya, diperoleh demikian. Ini seperti itu ya. Ya, ini tabelnya, tabel perhitungan numeriknya dengan metode regula falsi. Oke. Dari tabel 3 kita dapatkan akar dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 98 secara pendekatan adalah x sama dengan 4,61 0434 yang kita dapatkan pada iterasi kelima dengan galat epsilon sama dengan 5,45 kali 10 pangkat negatif 6. Galat contoh selanjutnya, metodenya juga serupa ya, sama ya metodenya. Tentukan titik intervalnya, titik A, titik B, lakukan proses perhitungan nilai fungsinya, kemudian kita tentukan pemenuhi salina. Apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kalau dia kurang dari 0, pasti ada satu akar pada interval tersebut. Nah, kita lakukan proses iterasi pertama, nilai C1 sekian dengan metode regula falsi, diperoleh nilai C1, kemudian substitusi nilai C1 itu ke akar dari fungsi itu. Nah, jika seandainya F itu nilai negatif dan digabung sama A1 sebelumnya, ternyata hasilnya adalah kurang dari itu sama dengan 0, kurang dari 0, maka yang terjadi adalah nilai B-nya berubah, B2-nya berubah jadi C1. Kemudian apabila terjadi
lebih dari 0, maka A2-nya sama dengan C1. Nah, lakukan prosesnya sampai selesai pada iterasi keempat. Nah, sampai iterasi keempat, begitu juga dengan menghitung galat. Sama ya, tidak beda jauh. Hingga diperoleh seperti ini. Diperoleh seperti ini, N, A, N, B, N, dan seterusnya. Jadi kita simpulkan bahwa akar dari fx dengan 2x kurang cos x secara pendekatan sampai pada iterasi keempat adalah x dengan 0,450184 dengan galat 6,42 kali 10 pangkat negatif 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan seputar metode bagi interval atau biseksi dan regula falsi? Ada pertanyaan? Apakah ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Pada akar, tentang akar persamaan non-linear. Nah, di sini modul 3 kalau nggak salah saya. Enggak, masih modul 2 kayaknya. Nah, di sini akar persamaan non-linear. Di situ terbagi menjadi beberapa metode ya. Yaitu metode secant. Nah, ini yang namakan metode terbuka itu ya. Nah, metode terbuka ini ternyata akar persamaan non-linear, nama lain apanya? Yang perlu diketahui ya. Ada yang metode secant, kemudian ada yang namanya metode apa namanya pertamanya? Metode iterasi fixed point, kemudian Newton-Raphson, kemudian secant, ada tiga tempat itu. Ada tiga ya, ada tiga metode. Nah, di sini kita bahas dulu tentang metode secant, di mana mempunyai formulasi yang sama dengan metode regula falsi. Hanya bedanya dua titik awal pada metode secant tidak harus mengurung akar. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat algoritmanya. Diberikan suatu fungsi yang kontinu dan terdiferensial ya maksudnya, dan dua titik awal x0 dan x1. Tentukan batas galat relatif untuk n sama dengan 1,2 hingga seterusnya. Tentukan xn tambah 1 sama dengan xn kurang 1. Xn kurang 1, fxn dikurang xn kali fxn kurang 1 per fxn dikurang fxn kurang 1. Dengan galetnya en kurang tambah 1 sama mutlak dari xn tambah 1 kurang xn per x kurang n. Jika epsilon n tambah 1 kurang dari epsilon 0, kurang dari sama 0, maka stop. Dan akar persamaannya adalah xn tambah 1. Bagaimana cara, mungkin bingung dengan penjelasannya, kita lihat contoh. Masih soal yang sama sebelumnya. Carilah akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 98 secara pendekatan dengan metode secant dengan mengambil titik awal x0 sama dengan 5 dan x1 sama dengan 8. Kita lihat di sini. Hitunglah sampai kesalahan relatifnya epsilon kurang dari atau sama dengan 10 pangkat negatif 5. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Kita substitusi titik-titik awal itu ke fungsi. Dan diperoleh fx 0 sama dengan x0 pangkat 3 dikurang 98 sama dengan 5 pangkat 3 kurang 98 sama dengan 27.
Kemudian fx1 sama dengan x1 pangkat 3 dikurang 98 sama dengan 8 pangkat 3 kurang 98 sama dengan 414. Perlu diingat ya, beda sama yang metode regula palsi karena tidak ada pakai persyaratan-persyaratan. Apabila dia kurang dari 0 terus dengan 0, maka titiknya ini yang kita pakai, enggak pakai itu. Jadi kita langsung aja cari di sini. Langsung cari. Nah, kita lihat pada iterasi pertama. Pada iterasi pertama kita peroleh x2 sama dengan x0 dikali fx1 kurang x1 kali fx0 per fx1 dikurang fx0. Berarti 5 kali 414 kurang 8 kali 27 per 414 kurang 27. Maka 4,790,698 hasilnya. Kita hitung E2-nya. Nah, di mana X2 dikurang X1 per X2. 4,79069 sekian kurang 8 per 4,79 sekian hingga diperoleh sekian. Di mana hasilnya masih lebih dari epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah 10,5 ya. Maksudnya. Selanjutnya kita hitung. Kita hitung ini fx1. Itu tadi dapatnya x2 ya. Nah, sekarang kita hitung lagi pada fx2-nya. X2-nya adalah X2 pangkat 3 kurang 98. Kita dapat X2 tadi adalah 4,7906698. Dipangkatkan 3 dikurang 98. Sama dengan 11,959027 hasilnya. Selanjutnya kita gunakan metode second, yaitu X pangkat 3 sama dengan X1, Fx2, dan seterusnya. Diperoleh 4,695306. Kita hitung galatnya. Y3 sama X pangkat 3 kurang X2 di X3 kurang X2 per X3 nilai mutlak ya. Nah, diperoleh 0,020316 masih kurang dari epsilon 0. Lakukan seterusnya sampai ketemu galatnya yang ditentukan, yaitu sebesar epsilon kurang dari atau sama dengan 10 pangkat negatif 5. Kita peroleh dari tabel 1 kita dapatkan harga akar pendekatan dari fx adalah X sama dengan 4,610436 yang kita dapatkan pada iterasi ke-6 dengan keseluruhan relatif epsilon sama dengan 8,73 kali 10 pangkat negatif 9. Kita lihat di sini. Nah, ini nilainya. Ini diinput nilainya semua. Kita diperoleh segini. Oke. Selanjutnya, carilah akar dari fungsi fx dengan x kuadrat kurang e pangkat negatif x secara pendekatan dengan metode secant dengan mengambil titik awal sama x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 1. Hitunglah sampai kesalahan relatifnya epsilon kurang dari sama dengan 10 pangkat negatif 5. Fx0 sama dengan x0 kuadrat kurang x e pangkat negatif x0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurang e0 sama dengan negatif 1. Hitung terus, metodenya sama sampai ketemu tabel ini. Ini hasilnya juga ya. Diperoleh hasilnya. Hasilnya pasti di sini. Hitung terus sampai ketemu dia. Kenapa dia langsung kesalahan relatif yang diambil 2,1 kali 10 pangkat negatif 6? Karena permintaannya di sini adalah kesalahan relatifnya adalah epsilon kurang dari 10 pangkat negatif 5. Nah, sedangkan ini sudah berkurang ini 2, sudah berkurang 2,1 kali 10 pangkat negatif 6. Itu sudah jelas. Makanya diambil langsung disimpulkan adalah titik X-nya adalah 0,703467 pada iterasi kelima. Nah, ini prosesnya pada tabel dengan metode secant. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada?
Ada? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut, yaitu metode Newton. Metode Newton, algoritmanya seperti ini. Diberikan suatu fungsi fx yang kontinu dan terdiferensiasi dan sebuah titik awal. Tentukan batas dari 0, epsilon 0 dan tentukan f aksen x, ya, turunannya. Untuk n sama dengan 0, 1, 2 hingga ke n, tentukan fx, fxn dan f aksen xn. Dengan rumusnya adalah xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikurang f aksen x. Dengan menentukan nilai kesalahan relatif adalah E epsilon n tambah 1 sama dengan mutlak dari xn tambah 1 kurang xn per mutlak dari xn tambah 1. Ini mutlak ya. Ini mutlak. Jika epsilon x kurang tambah 1 kurang dari atau sama dengan epsilon 0, maka stop. Dan angka persamaan adalah xn tambah 1. Begitulah algoritma metode Newton. Kita lihat contoh. Ini metodenya, bentuk fungsinya masih sama, namun beda metode dan pengambilan titik awal. Kita lihat titik awalnya x0 sama dengan 4, minta titiknya, maka kita input titik itu, kemudian sebelum kita input titik tersebut, kita turunkan fungsinya, sehingga di mana fx itu diturunkan x pangkat 3 kurang 98 menjadi 3x kuadrat. Jelas sih kan, jelas kan? Kita sudah belajar kalkulus. Kalkulus 1 sudah menjelaskan tentang ini. Untuk n sama dengan 0, berarti fx0 sama dengan x0 pangkat 3 dikurang 98, sekian, diinput nilai x0-nya. Begitu juga dengan turunannya. Sama ya. Nah, kemudian input lagi yang rumus x1. Nah, kita mulai n-nya dari 0. N-nya dari 0 sehingga diperoleh sekian. Nah, seperti itu. Lakukan sampai permintaan yang dibutuhkan. Sampai kesalahan relatifnya kurang dari itu dengan 10 pangkat 5. Lakukan sampai situ. Nah, ternyata didapatkan di sini. Nah, jadi berdasarkan hasil tadi, dengan menggunakan metode Newton, yaitu pada iterasi keempat, yaitu nilai X-nya adalah 4,610436 dengan kesalahan relatif 1,92 kali 10 pangkat negatif 7. Oke. Selanjutnya, pada akar fungsi dari fungsi fx sama x kuadrat kurang e pangkat negatif x, itu dengan metode Newton, ambil titik awal, dengan titik awalnya adalah x 0 sama dengan 0. Soal yang sama, hitunglah sampai kesalahan relatifnya epsilon kurang dari atau dengan 10 pangkat negatif 5. Kita lihat di sini, nah, masih sama. Kita lakukan fungsi itu kita turunkan menjadi 2x tambah e pangkat negatif x. Lakukan proses perhitungan sampai kelar, sampai selesai. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini diperoleh pada iterasi kelima, ini proses pada yang ini ya, diperoleh 0,703467 dengan galapnya sebesar 6,52 kali 10 pangkat negatif 8. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Itu tentang itu yang nama itu metode Newton-Raphson ya. Yang tadi Newton-Raphson, dia ada juga yang namanya iterasi fixed point. Metode iterasi fixed point itu belum saya bahas saya rasa.
Terus saya bahas yang dua metode itu. Metode fix point itu ada di modul, nanti silakan dibaca sendiri. Itu memang lumayan rumit itu. Bukannya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan terkait materi kita pada malam ini. Ada? Cukup? Enggak, Kak. Cukup, Kak. Tak ada. Gimana dengan yang lainnya? Sudah mengerti semua materinya? Tidak ada pertanyaan? Berarti penjelasan saya sudah jelas berarti ya. Mungkin untuk contoh, saya rasa masalah soalnya mungkin bisa dicoba aja cari di modul atau di RBP. Itu ada latihan-latihan soalnya. Itu memperdalam wawasan tentang akar persamaan. Situ banyak itu soalnya. Bisa dicek di RBP atau bahan ajar digital interaktif. Atau cek di modul yang jika seandainya sudah datang bukunya. Ya gitu kan. Oke, ada pertanyaan, ada mau apa yang ada yang belum dipaham seperti sini? Tak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini pertemuan kita malam ini. Jika tidak ada yang bertanya, jazakallahu khairan Kak Afwan. Afwan Kak Fik, pada malam ini. Oke, cukup dulu pertemuan hari ini, pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam pelaksanaan kuliahan hingga kelar sampai S1. Bagi yang teman-teman yang sedang mengambil masih panjang waktunya, tetap semangat. Karena karena nggak akan terasa nanti tuh kita nih. Kita kuliah tuh tahun 2 bulan tak terasa juga nanti itu. Tahu-tahu sudah ujian. Dah ujian, tahu-tahu sudah keluar nilai. Dah keluar nilai, tahu-tahu sudah tuton. Itu aja terus sampai siklus sampai sudah. Jadi jangan 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 apa namanya? Jangan kecil, jangan patah semangat. Nah, masih banyak waktunya, masih banyak peluangnya. Bagaimana kita keluar di apa? Keluar dari UT itu dalam keadaan oke-oke, baik-baik saja, maksudnya dalam nilai yang memuaskan, dengan relasi yang bagus, nah, gitu ya. Banyak tujuannya. Kembali ke pribadi masing-masing. Oke, pertemuan pada malam ini kita cukup sampai sini dengan lafaz hamdalah rabbil alamin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya.